Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi tahun 2025 batch 3. Hari ini Rabu tanggal 08 Oktober tahun 2025, saya atas nama Abdul Rohim dari LPTK Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember dengan NIM 2554011100652 akan melaksanakan real teaching pada siswa kelas 6 dengan materi hukum halal dan haram dengan model pembelajaran problem based learning atau PBL di SDN Seruni 01 Kecamatan Jenggawa, Kabupaten Jember. Semoga dengan praktek video pembelajaran real ini menjadikan saya sebagai guru profesional. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, kita doakan teman kita yang sakit semoga lekas sembuh. Sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa dulu. Ayo kedua kelas kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Tanah airku tidak lupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Anakmu yang ku cintai, engkau ku andai. Walau sudah nanti jalani, yang masuk baik kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku merasa senang. Tanahku tak ku lupakan, engkau ku banggakan. Bagaimana anak sudah siap menerima pembelajaran hari ini? Siap. Hari ini kita akan belajar tentang hukum halal dan haram. Pembelajaran kita hari ini tentang hukum halal dan haram. Nah, kalian diharapkan yang pertama mampu menjelaskan pengertian halal dan haram secara bahasa dan istilah dengan benar. Nah, yang kedua
mampu membedakan halal dan haram dengan benar. Yang ketiga, mampu mengidentifikasi dasar-dasar hukum halal dan haram dari Al-Quran dan hadis dengan benar. Yang keempat, menganalisis minimal tiga sebab-sebab suatu benda atau perbuatan menjadi halal atau haram dengan benar. Yang kelima, mampu menerapkan ketentuan halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang keenam, mampu menunjukkan perbuatan benda yang halal dan haram dengan benar. Ini ada pertanyaan. Yang pertama, apa yang ada dalam pikiran kalian jika mendengar kata halal? Diperbolehkan. Ada lagi? Halal. Boleh dimakan. Ada lagi? Boleh dikonsumsi. Apa? Ada lagi? Halal. Halal. Sesuatu hal yang diperbolehkan untuk dilakukan atau dikonsumsi. Yang kedua, apa yang ada dalam pikiran kalian jika mendengar kata haram? Dilarang, terlarang. Tidak diperbolehkan. Lagi? Tidak. Dilarang, tidak diperbolehkan. Segala sesuatu perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam. Maka kalau dilarang, jika dilakukan berarti hukumnya dosa. Paham ya? Halal sama haram, paham ya? Yang ketiga, apa saja makanan haram yang kalian ketahui dan apa alasannya? Babi. Kenapa alasannya? Karena makan kotorannya sendiri. Karena makan kotorannya sendiri. Yang kedua, Karena bertaring. karena bertaring. Dia yang bertaring. Makanan yang lain apa lagi yang haram? Ya, lagi. Ular. Kenapa ular? Alasannya kenapa ular haram? Karena bertaring. Bertaring. Lagi. Berpisah. Nah, itu sudah paham ya? Halal haram. Lihat itu ada gambar orang sedang makan. Ada juga apa ini? Pompok. Nah, makanan halal. Nanti yang aku jelaskan. Dilihat dari ketentuannya. Yang pertama, wujud dan jenisnya harus halal. Ya, apa? Wujud dan jenisnya harus halal. Makanan harus halal. Sapi, terus makanan yang di hewan yang disembelih dengan nama Allah. Yang kedua, cara mendapatkannya halal, tidak dari mencuri. Yang ketiga, proses mengolahnya halal. Disembelih kalau hewan ternak disembelih menyebut dengan nama Allah. Kalau disembelih tidak menyebut nama Allah, berarti hukumnya halal. Yang keempat, tidak kotor dan menjijikkan. Jadi semua makanan yang kotor dan menjijikkan itu hukumnya haram untuk dikonsumsi. Tidak mendatangkan mudarat.
mudorot? Tahu? Nah, mudorot itu keburukan. Misalnya kita memakan makanan yang haram. Berarti makan ular, ya, yang ada racunnya. Ketika kita konsumsi, kita jadi sakit. Itu tidak karena binatang ternak. Nah, semua binatang ternak ini halal untuk dimakan. Ada apa aja ini? Ada sapi, ada ayam, ada burung, ada kelinci. Ya, itu semua halal. Hewan yang hidup di laut semuanya halal. Bangkai ikan dan benalang. Ini bangkai ikan. Kenapa ini? Asin. Ikan asin. Ya. Kenapa ikan asin disebut bangkai ikan? Karena dia mati. Karena sudah mati, masih dijemur, ditunggu berapa hari baru bisa dikonsumsi. Tapi itu halal. Daging babi. Hukumnya halal. Daging hewan yang disembelih selain nama Allah. Nah, kalau disembelihnya selain nama Allah, tidak menyebut nama Allah, hukumnya halal. Hewan yang mati terjepit, ya, terpukul, matinya dipukul, ya, ditanduk, tekan sama hewan, misalnya kerbau sama kerbau, ya, tekan, terus ada yang mati itu, diterkam binatang buas, misalnya ayam, dimakan apa biasanya namanya? Lama. Jadi garangan apa garangan? Misalnya ayam kepalanya dimakan musang, tinggal badannya, ya itu tidak boleh dimakan. Maksudnya ya. Dan Pak Guru punya beberapa masalah, ya, masalah yang harus kita pecahkan bersama-sama tentang hukum halal dan haram. Satu bagian ya, berkelompok. Kelompok yang pertama, kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga. Nah, silakan dilihat di bukunya, ada contohnya apa, dibilang sesuaikan sama pertanyaannya ya. Nanti dicari bukunya. Dibaca tentang apa temanya, pertanyaannya apa, terus dibaca diskusi. Keras. Konsekuensi hukum transaksi riba dalam bidang muamalah atau ekonomi. Transaksi riba diterapkan secara tegas. Jelaskan dampak atau konsekuensi buruk dari transaksi riba, baik dari sudut pandang syariat, hukum maupun sudut pandang sosial ekonomi. Pelanggaran undang merupakan salah satu dosa besar yang merupakan segala keburukan, seperti menyalahi Allah dan Rasulnya. Tidak ada keberkahan antara dua orang yang harus dilakukan
masalahnya tentang hukum transaksi riba. Ya, jadi dalam bidang muamalah ekonomi di perbankan ada transaksi riba yang diharapkan secara tegas. Nah, kelompok 3 disuruh menjelaskan dampak dan konsekuensi buruk dari transaksi riba, baik dari sudut pandang syariat atau hukum maupun sudut pandang sosial dan ekonominya. Ya, jawaban dari kelompok 3 yang pertama, konsekuensi dari sudut pandang syariat. Pelanggaran berat, riba merupakan salah satu dosa besar. Nah, riba itu dosa yang sangat besar, dilarang dalam Al-Quran, dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Kasus makanan impor dan subhat. Pertanyaan: sebuah restoran di Indonesia ingin menerima daging impor yang disembelih di luar negeri. Meskipun ada sertifikat halal, tidak restoran melakukan proses penyembelihan karena perbedaan standar di negara asal. Jelaskan arti hukum daging impor menurut konsep subhat dan bagaimana sikap yang diajukan dalam Islam terkait perkara ini. Sikap yang dianjurkan berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Sikap yang paling dianjurkan terhadap perkara subhat adalah meninggalkannya bersikap atau tujuannya adalah untuk menjaga agama dan kehormatan diri dari kemungkinan jatuh ke dalam hal yang haram. Dengan meninggalkan daging yang subhat, pihak restoran dan konsumen telah berupaya melindungi diri dari pelanggaran syariat. Gimana nih Bapak kita? Ya, kelompok 4 kasusnya makanan impor dan subhat. Subhat tadi apa? Tidak diketahui asal usulnya, entah itu halal, entah itu haram, masih salah. Masalahnya yang di kelompok 4, restoran di Indonesia ingin menyajikan daging impor yang disembelih di luar negeri. Meskipun ada sertifikat halal, pihak restoran masih ragu proses penyembelihannya karena berbeda standar di negara asal. Nah, jelaskan hukum daging ini menurut konsep subhat. Kalau nanti sama-sama, bagaimana sikap yang dianjurkan dalam Islam terkait perkara ini? Nah, jawabannya dari nomor 4 yang pertama, status hukum subhat. Daging ini termasuk dalam kategori subhat. Dijelaskan oleh kelompok 4 karena perkara yang sama atau melakukan, meskipun secara lahiriah memiliki sertifikat halal, tapi kelompok 4 masih ragu. Ya, keraguannya itu dari proses penyembelihan yang menyebabkan satu satunya tidak pasti, entah itu halal, entah itu haram. Nah, jadi kelompok 4 ragu apakah dagingnya ini halal atau haram karena penyembelihannya di negara lain berbeda dengan di negara kita. Biasanya kalau di negara lain yang kita ketahui penyembelihannya menggunakan mesin. Nah, pembelajaran kita ini tentang hukum halal dan haram sudah selesai. Jadi halal dan haram. Halal tadi apa? Diperbolehkan.
perbuatan yang diperbolehkan, larangan yang diperbolehkan. Ya, menurut syariat Islam. Haram. Haram. Dilarang atau tidak diperbolehkan baik makanan atau perbuatan yang dilakukan oleh syariat Islam. Hukumnya sudah jelas ya, ada yang halal, ada yang haram. Dilihat dari apa nanti wujudnya, zatnya, sumber asalnya, cara pengolahannya. Ya, sudah paham? Ini halal dan haram. Untuk tugas di rumah, kalian mencari masalah yang mengakibatkan kita makan makanan haram. Ya, dilihat masalahnya, terus dijelaskan itu boleh dikonsumsi, boleh dilakukan apa enggak? Ya. Untuk materi ini, karena materi ini sudah selesai, silakan ditutup kembali videonya. Baik, sebelum pelajaran dulu, silakan membaca doa dulu. Bapak sedikit